Saudara dan saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Semoga Anda masih bertahan untuk tidak mengadukkan mata. Kamis ini disebut Kamis Putih, maka umat kemudian berbaju putih. Tetapi arti yang dalam itu karena kurban salib Yesus dilakukan dengan niat yang suci. Suci itu putih. Bertujuan agar hidup manusia mengalami damai. Damai itu putih. Dan diberikan dengan cara menyerahkan diri secara total. Penyerahan diri itu putih. Kalau petinju itu kamu langsung melempar handuk warna yang putih. Inilah hari yang putih sebagai persiapan memasuki Tri Hari Suci, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Jangan keliru lagi ya. Saya ini pernah diprotes. Romo salah itu, Tri Hari Suci itu Kamis cuma Sabtu. Yang benar itu Tri Hari Suci itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nanti kalau guru agama yang mengajari kami Jumat Sabtu langsung protes, katanya Romo Jumat Sabtu Minggu, yaitu refleksi sucinya mungkin. Nah sekarang mari kita mencoba untuk melihat 3 adegan penting yang perlu kita renungkan dalam Kamis Putih ini. Yang pertama, membasuh kaki. Tuhan membasuh kaki para rasul. Yang dibasuh itu kaki. Kaki itu selalu kotor, maka tindakan ini sungguh sangat mengejutkan dan tidak masuk akal, sekaligus begitu mengagumkan. Tuhan yang suci, luhur dan mulia menjadi hamba yang sedemikian rendah. Tuhan menunduk, membasuh dan menyegah kaki para muridnya, bahkan murid yang jelas-jelas mengkhianatinya ia basuh juga. Tuhan lantas berkata, jikalau aku tidak membasuh, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Maka membasuh kaki itu erat kaitannya dengan mengampuni dosa. Kita yang mengotori diri kita, Tuhan yang membersihkannya. Kita yang berdosa, Tuhan yang menanggung derita. Inilah ajaran cinta tentang membasuh, yaitu cinta yang menghapus, membersihkan dan menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Cinta tanpa membasuh seperti ini adalah cinta yang omong kosong. Yesus memberikan wujud cinta yang sesungguhnya, yaitu cinta yang membasuh. Yang kedua, perjamuan Ekaristi. Pembasuhan kaki disempurnakan dalam Ekaristi. Setelah jiwa dibersihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, sekarang dikuatkan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan tidak hanya sekadar berkorban untuk membebaskan dosa, melainkan juga menguatkan dan menyegarkan jiwa. Oleh karena itu, setiap kali merayakan Ekaristi, kita dihidupkan, dipulihkan, dan disucikan oleh Tuhan. Kita yang seringkali lemah dan berdosa dikuatkan dan diampuni melalui Ekaristi. Ekaristi selalu memberikan daya kekuatan dan pemulihan kepada setiap orang yang telah dibasuh oleh Tuhan. Disinilah Ekaristi menjadi sakramen pendamaian yang istimewa, sebab kita disatukan sebagai saudara dan saudari, sedarah dan sedaging dalam Tuhan. Karena saudara dan sedaging dalam Tuhan, maka Tuhan meminta supaya kita hidup dalam damai. Maka dikatakannya, ketika hatimu masih panas oleh permusuhan, pergilah berdamai dahulu. Maka tadi juga dikatakan, ketika aku, Tuhan dan gurumu membasuh kaki, cinta yang membasuh itu, maka kamu mesti melakukan juga. Mengapa demikian? Sebab ketika hati tidak berdamai, masih dalam permusuhan, Ekaristi itu
semakin mengoyak hati sehingga penuh kebencian. Belajar dari Yudas dan demikian. Justru ketika dia merayakan Ekaristi malam perjamuan terakhir, setelah itu ia kerasukan setan. Maka Ekaristi yang tidak dimulai dengan pendamaian justru akan membuat orang tersebut malah diliputi kebencian. Maka jangan heran, meskipun kita petugas liturgi yang luar biasa, tapi ketika benci emaskan di dalam hati akan terus menerus dan sulit untuk dicabut kembali. Karena memang Ekaristi adalah sakramen pendamaian. Yang ketiga, pergi ke Taman Getsemani. Setelah perjamuan malam terakhir, Yesus bersama para muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana mereka menyepi, berjaga dan berdoa. Saat itulah hati Yesus bergejolak sedemikian kuat. Kulitnya dipenuhi oleh bercak darah. Sebagaimana dahulu setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia digoda oleh iblis di padang gurun. Sekarang dalam sunyi sepi di Taman Getsemani, dia pula digoda untuk membatalkan salib esok hari. Di atas bukit yang sunyi, di saat beban berat salib yang akan dipikul, saat ditinggalkan oleh para muridnya tidur, Yesus berkata, "Bapa, apabila cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali bila kuminum, terjadilah kehendak-Mu." Dalam segalanya, Yesus taat dan setia hanya kepada kehendak Bapa. Di Taman Getsemani itu, Yesus mengajar kita para muridnya tentang arti taat dan setia. Ketika jawaban doa kita terasa kosong, kering, dan tidak ada tanda-tanda pengabulan, kita diminta untuk terus berjaga dan berdoa di tengah hidup yang gelap dan pekat. Bahkan ketika tidak ada secuil harapan sekalipun, di situ Tuhan meminta kita untuk taat dan setia, dan berarti dalam ketidakadanya harapan kita diminta untuk terus berharap. Dalam semua itu hanya kehendak Allah yang mesti kita sematkan dalam hati. Akhirnya, semoga ketika poin tersebut di atas menancap dalam benak kita, agar kita bisa melihat Tuhan yang Maha Rahim, yang menghapus dosa dan kesalahan kita, agar Tuhan yang Maha Kasih dan berkenan memberikan tubuh dan darahnya itu benar-benar kita sambut dengan hati penuh cinta dan damai, dan Tuhan sumber pengharapan itu mengendaki kita agar kita menjadi orang yang taat dan setia kepadanya. Hanya dengan berlaku yang seperti ini, kita tidak hanya berbaju putih, tetapi benar-benar